A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri Oten Ongo Official dan Oten Ongo yang akan kita jadikan hari-harian, minggu-mingguan, bulan-bulanan, tahun-tahunan, jilid-jilidan dan berepisode-episodan adalah Pendeta Mel Atok atau Pendeta Sarawakotok bin Zemfak. Iya sahabat ya, karena nih orang sudah mensetan-setankan kododitan, padahal yang setan itu adalah dia. Meskipun dia mengatakan setan itu adalah kata yang sopan, itu kan kata dia, ya sahabat. Jadi untuk dia terkhusus ya kepada Pendeta Melzemfak ini boleh dipanggil Zetan sahabat. Katanya itu sopan, santun sekali katanya. Silakan ya bagi Anda yang mau memanggilnya Zetan karena itu sangat santun. Dan dia akan kita jadikan bulan-bulanan karena ucapan dia sendiri. Dan hari ini terbukti juga sahabat ya. Dia malam tadi live, dalam live-nya itu ada pertanyaan dari orang mungkin Islam. Nah, pertanyaannya itu sebetulnya bagus. Kenapa kalian semua menyembah atau menuhankan Yesus? Pertanyaannya spektakuler. Jawaban Mel Atok yang sepak teler. Saking sepaknya, teler kita dibuat. Pertanyaannya kenapa menyembah Yesus tidak menyembah Elohim, dijawab dengan Trinitas. Nah, kalau bahas Trinitas yang paling jago itu ya kododitan sahabat. Karena berdasar diambil dari Bible mereka. Nah, ini juga nanti yang membuat ya Oten itu atau orang-orang Kristen yang berakal sehat itu jadi sadar. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh kododitan. Ujung-ujungnya ya syahadat sahabat. Berikut video pertanyaan seorang muslim kepada Pendeta Mel Atok bin Zemfak ini. Oke, saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara yang mau bertanya. Saya silakan saja. Saya mulai dengan yang ada di apa ya? Kang Eki, kenapa kalian milih menuhankan Yesus bukan Elohim? Oke. Kang Eki, boleh tahu Kang Eki Kristen atau Muslim? Nampak kali dia sudah gemetaran ya sahabat. Ini orang yang bertanya kan udah jelas. Kenapa kalian katanya ya, bukan kita. Kenapa kalian menuhankan Yesus bukan menuhankan Elohim? Ya kalau kalian berarti dia ini bukan bagian dari si Melzemfak ini. Langsung saja jawab. Ya tapi karena sudah grogi dan ketakutan, dia pura-pura bertanya sambil mempersiapkan jawaban gitu. Dan meskipun sudah dipersiapkan jawabannya, tetap saja jawabannya itu melalang buana. Enggak percaya. Berikut lanjutannya. Kelihatannya Kang Eki bukan Kristen ya. Kalau Kristen tidak mungkin bertanya begitu. Tapi kami menghargai Kang Eki punya pertanyaan ya. Bahwa kenapa kami lebih menuhankan Yesus daripada Elohim. Jadi begini Kang Eki. Konsep kealahan atau doktrin kami tentang Allah itu memang agak beda dengan yang lain. Pertama-tama saya mau kasih tahu bahwa dalam Kristen kita itu adalah agama yang percaya Allah itu Esa. Ya, ini supaya kawan-kawan Islam yang bertanya-tanya, yang menganggap misalnya kalau kami menyembah lebih dari satu Allah, tidak. Kami menyembah Allah yang Esa. Hanya penyembahan kami kepada Allah yang Esa ini memiliki keunikan luar biasa. Ya, memiliki keunikan yang luar biasa, di mana dalam pandangan kami tentang Allah yang monoteis itu, ya, kalau monoteis itu sebenarnya ada dua, ada yang namanya monoteis Unitarian, ada yang namanya monoteis Trinitarian. Monoteis Unitarian adalah kelompok monoteis yang mempercayai Allah itu tunggal mutlak, dan itu yang dipercayai oleh orang Islam, orang Yahudi. Kalau di Kristen ada mengaku Kristen tapi sebenarnya bukan Kristen dia ya. Yaitu saksi Yehova. Saksi Yehova juga mengatakan bahwa Allah itu tunggal mutlak. Lalu kelompok Unitarian sendiri begitu. Jadi
Kalau kami itu namanya monoteis trinitarian. Apa itu monoteis trinitarian? Monoteis trinitarian itu adalah percaya Allah itu esa, tapi dalam keesaannya ada kejamakan tertentu. Jadi dalam kitab suci yang kami percayai sebagai firman, penuntun yang bermanfaat mengajarkan kami tentang Allah kami, memberi informasi bahwa Allah yang kami sembah itu, dia tunggal tapi juga jamak. Begitu ya. Memang agak lain pendeta yang satu ini, sahabat. Lain daripada yang lain ya. Pertanyaannya lain, jawabannya juga lain-lain. Mengapa kalian menuhankan Yesus, tidak menuhankan Elohim? Jawabannya adalah lain-lain. Astagfirullahaladzim. Nggak nyambung itu. Coba pertanyaan yang sama ya ke kita. Orang Kristen coba tanya. Kenapa kalian menuhankan Allah, tidak menuhankan yang lain? Karena dasarnya jelas di dalam Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jelas. Ini yang tidak ada dalam oten itu, makanya ketika ada pertanyaan yang demikian, maka jawabannya adalah lain-lain. Katanya tadi Tritunggal ya atau Trinitas, itu adalah doktrin di dalam ajaran kami dan itu yang diajarkan oleh Alkitab kami. Anda coba putar lagi video tadi itu katanya tuh ya, seolah-olah jawabannya itu didasari oleh Bible. Coba umat Kristen ya, apakah memang betul ada di dalam Bible Anda itu ayat yang menjelaskan tentang Tritunggal? Coba Anda jelaskan ke saya. Ya, jelaskan secara ringkas dan tegas. Jangan dengan yang lain-lain. Kalau ada silakan di kolom komentar saja ya Anda jelaskan. Ya, kutipan ayatnya coba disebutkan di situ. Kalau tidak, coba Anda dengarkan penjelasan dari Kodonditan. Kebetulan saya punya ini. Nah, ini buat saya aja. Nih. Oke, suci Katolik. Ini nanti tolong di-share nih. Apa ini bacanya? Tidak untuk diperdagangkan. Waduh. Ya. Nih, yang memberikan ini ya. Dicetakkan tahun 2009. Ya, 2009. Oke. Ini Bible, selain ada ayatnya, juga ada footnote-nya. Tahu footnote ya? Iya. Catatan kaki ya. Sebab ada 3 apa nih? Yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini adalah ayat yang dianggap sebagai konsep Trinitas. Bukti bahwa di dalam Bible ada konsep Trinitas ya ayat ini. Gitu. Iya. Ini buktinya, ini cuma satu ayat ini yang bilang ada 3 yang memberi kesaksian dan ketiganya satu. Artinya kan 3 pribadi, satu, ya kan? Kalau tadi yang di Matius 28:19 kan Yesus memberi perintah, pergilah jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi nggak dibilang satu gitu. Kalau ini 3 dibilang satu. Kita lihat footnote-nya di sini. Ini ada footnote nih, ayat 7 dan 8 nih. Iya. Ini kan tadi ayat 7 dan 8 nih. Oke. Ini ya, footnote-nya. Nanti bisa difokus ya, nanti ya sini ya. Saya bacain aja. Ayat yang di dalam surga sampai dengan kata di bumi itu, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Yunani. Bahasa Latin. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ya, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Perhatikan ya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sekali lagi ya, Kodonditan tidak sedang mengajarkan Anda ya, bagi Oten yang merasa diajarkan, tidak. Beliau hanya menunjukkan kepada Anda bahwa di dalam kitab Anda itu tidak ada ayat yang menjelaskan tentang konsep Trinitas atau Tritunggal atau 3 dalam 1 seperti yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok tadi. Memang ada satu di dalam Bible itu kata Kodonditan tadi ya, yaitu di 1 Yohanes ayat 7 apa 8 tadi itu yang mengatakan tentang Trinitas 3 dalam 1, tapi ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Dalam catatan kaki itu disampaikan itu adalah ayat sisipan. Kalau sisipan ya berarti tidak asli dari Tuhan. Nah, sekali lagi Kodonditan hanya menunjukkan, silahkan Anda cek dan cek lagi ayat yang disampaikan tadi. Kalau si pendeta Mel Atok tidak menunjukkan ayat, meskipun dia mengatakan
perkataan saya ini didasari oleh firman Tuhan katanya. Entah firman Tuhan yang mana. Dan mungkin saja ini yang menyebabkan kododitan waktu itu mu'alaf. Dan ternyata tidak hanya kododitan. Ada lagi pendeta Randy yang juga mu'alaf masuk Islam gara-gara bingung dengan konsep Trinitas ini. Dan juga karena adanya ketidaksesuaian antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Berikut pengakuannya sahabat. Ternyata intinya saya semakin bingung dengan Kristenan itu sendiri. Ya. Mestinya kalau saya bicara zona nyaman kan sudah aman. Tapi untuk isinya itu saya bingung. Ada ayat yang satu menentang ayat yang lain. Dari penjagaan Alkitab ini hanya Al-Quran yang paling dijaga Budi Allah ya. Yang lain-lain kan saya mengajar pendeta-pendeta ini punya lebih dari 7 terjemahan pendeta Alkitab ya. Tapi jujur saya satu pun nggak tahu yang asli ya. Kalau Al-Quran kan kita mau menyalahgunakan satu, mau Islam banyak hafal ya. Iya. Ya kita bisa dibantai mereka kan ya. Nah, apa? Trinitas kan ada pengertian Bapa, Anak, Roh Kudus jadi satu ya. Ini penyatuan ini salah satu fungsi dari Trinitas ini coba mengaburkan ya antara peran Bapa, peran Anak dan peran Roh Kudus. Kalau ini katanya satu ya. Dari ketunggalan Allah itu satu ya. Cuman saya nggak bisa terima ya. Loh kalau saya pas pimpin doa dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus ya. Siapa nggak percaya? Saya mengajar pendeta-pendeta ya. Ya. Tapi jujur ya, saya ini ada kewel dalam hati ya. Ya, kan saya ini ada kewel ya. Bagaimana saya mengajar mereka nih? Sementara ini saya bingung ya. Jadi saya agak menyesal jadi Kristen ya, jadi Islam. Ya. Kalau tahu ide luar biasa, kenapa nggak dulu? Tapi kan ini sudah berarti apa? Hak prerogatifnya Bu. Ya Allah ya. Subhanallah, ini adalah pengakuan terjujur dari seorang pendeta yang cerdas ya sahabat. Makanya saya sampaikan, pendeta-pendeta yang cerdas atau orang-orang Kristen yang berakal sehat itu ketika mereka jujur menyampaikan kebenaran Al-Quran itu, maka mereka akan menyesal masuk Islam sekarang. Sekarang kenapa tidak dari dulu gitu. Karena memang Al-Quran ini kan sudah sejak dari dulu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tahu kebenaran itu, tapi mereka tutupi. Kan itu yang kafir ya. Kafir, menutupi isinya, kebenaran yang ada di dalamnya. Nah ketika mereka jujur akan kebenaran itu, ya insya Allah mereka masuk Islam. Dan kemudian Bapak ini, mantan pendeta ini, Bapak Randy ini juga menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta Mel Atok tadi tentang konsep Trinitas itu yang kemudian membuat dia itu bingung ya. Karena satu, ayatnya tidak ada dasarnya di dalam Bible, itu satu. Yang kedua, mereka ini, para pendeta seperti Mel Atok ini mencoba untuk mengaburkan peran Tuhan di situ. Ya, peran Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan dikaburkan dengan inilah, dengan Anak lah, dengan Roh Kudus lah, dengan Yesus dan segala macam gitu ya. Itu yang kemudian dia membuat bingung. Dia ini pengajar pendeta, sahabat. Beliau ini pendeta tapi juga mengajarkan pendeta. Juga disampaikan tadi. Bagaimana mungkin dia mengajarkan Trinitas kepada seorang pendeta atau jemaatnya, lah dia sendiri tidak paham, dia sendiri bingung gitu. Sama ya pernyataannya seperti pernyataan orang yang menciptakan konsep Trinitas itu. Coba nanti Anda searching di googling ya. Orang yang menciptakan konsep Trinitas itu sendiri, dia sendiri bingung terhadap konsep yang dibuatnya sahabat. Lah pendeta Mel Atok sok-sokan bahwa dia sangat paham konsep ini gitu. Memang agak susah itu ya menjelaskan konsep ketuhanan ya Trinitas yang tidak ada dasarnya kepada para jemaat. Ya alhamdulillah ya kemarin itu dia mensetan-setankan kodonitan sehingga pada akhirnya orang melihat channel-channel kodonitan, melihat videonya, debat-debatnya, pemaparannya tentang kekristenan. Ya, jangan persoalkan itu ya, karena di dalam ilmu atau perguruan tinggi teologi, jurusan teologi perbandingan agama di Kristen itu, mereka membahas Islamologi. Nah, kalau begitu jangan marah ketika kita membahas Kristenologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.